Selamat pagi, saudara-saudara semua. Di dalam kita berdoa, ada sesuatu yang perlu kita tingkatkan, yaitu hubungan kita dengan sesama dan juga kepada Tuhan. Karena kekristenan banyak bicara tentang hubungan-hubungan. Mari kita lihat firman Tuhan-Nya ya. Saya kasih judul firman Tuhan-Nya adalah connected, atau bahasa Indonesianya saya terjemahkan terhubung. Ya. Jadi ini bicara tentang hubungan saya dengan sesama, hubungan saya dengan Tuhan, demikian juga saudara ya. Saudaraku, kalau kita lihat mesin mobil itu terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan di dalam mesinnya ya. Bodinya, mesinnya, semuanya. Jadi saudaraku, ini bicara tentang mesin saja gitu ya, biar lebih kompleks gitu. Pesawat ataupun mobil, kalau pelumasannya baik, maka mobil itu dapat dikendarai dengan aman dan dapat menempuh perjalanan jauh. Kalau pelumasannya kurang bagus, atau tidak ada pelumasan, bahkan baru jalan sebentar langsung mogok. Langsung mobilnya jam, nggak bergerak gitu, karena dia macet. Hidup kekristenan juga sangatlah bercerita hubungan-hubungan antara Tuhan dengan jemaatnya, antara jemaat dengan jemaat. Hari ini kita coba merefleksikan diri, bagaimana hubungan saya sama Tuhan hari-hari kita. Bagaimana kita hubungannya dengan sesama kita, dengan sesama jemaat, dengan tetangga kita, dengan yang ada di rumah, dengan sepelayanan kita. Saya yakin kita langsung bisa menjawab pribadi lepas pribadi. Kalau hubungan yang baik pasti akan menghasilkan energi yang baik juga. Sekarang pertanyaannya, bagaimana hubungan saudara dan saya setiap hari dengan Tuhan dan sesama kita? Mari kita lihat apa kata firman Tuhan. Hubungan dengan Tuhan harus dibangun setiap hari. Nggak bisa seminggu sekali. Bukan tidak bisa, tetapi kalau setiap minggu hanya gereja saja, itu bagikan pelumasan yang kurang bagus kalau di dalam mobilnya. Apalagi kalau nggak pernah ya. Misalnya setahun sekali atau pas hari Natal saja datang ke gereja. Maka pasti tidak menghasilkan sesuatu yang lebih bagus gitu. Apa yang harus dibangun? Pertama, saudaraku, berdoa kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Hari ini kita berdoa dengan hati jujurlah. Bukan karena ada permintaan dari hamba Tuhan untuk hari ini berdoa, tapi dari jujur dari hati yang dalam. Saudara bisa baca di Yohanes 4 ayat 24. Yang kedua, hubungan kita dengan Tuhan. Mau mendengar suara Tuhan, membacalah firman Tuhan dan merenungkannya dengan hati. Sehingga kita tahu apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Seberapa banyak kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Seberapa banyak kita mendengar khotbah-khotbah yang berhubungan dengan firman itu dan merenungkannya. Kalau kita jarang, maka pelumasan hubungan kita dengan Tuhan pun kurang. Yang ketiga, carilah kebenaran dan lakukanlah firman Tuhan dalam segala hal dan segala keadaan. Yohanes 8 ayat 31.
Setelah kita membaca, merenungkan, kita mengeksekusi dengan cara melakukan yang apa Tuhan mau. Kata Tuhan, tetaplah berdoa, maka berdoalah. Yang keempat, datanglah di hadapan Tuhan dan merefleksikan diri sendiri setiap hari. Kita merefleksikan diri, kita udah di mana sih hubungan kita dengan Tuhan. Kalau sudah bagus, kita tingkatkan terus. Tidak semua orang suka berdoa. Tidak semua orang suka membaca firman Tuhan. Tidak semua orang suka melakukan firman Tuhan. Dan tidak semua orang suka merefleksikan diri. Nah, itu hubungan dengan Tuhan yang harus dibangun setiap hari. Bagaimana dengan sesama? Jadi kalau tadi saudara baca ayat-ayatnya itu, hari ini ada 4 ayatnya. Saya tidak bacakan. Nanti saudara di mana di rumah coba tolong baca lagi ya. Yohanes 4 ayat 24, Mazmur 119 ayat 9, Yohanes 8 ayat 31, dan Amsal 16 ayat 9. Cuman ini yang saudara yang saya akan tekankan. Hubungan dengan Tuhan. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Jadi pasti hubungan dengan Tuhan harus dipelihara. Sekarang bagaimana hubungan dengan sesama anak Tuhan atau sesama? Ya harus dibangun juga setiap hari. Bagaimana saudara dan saya punya hubungan yang bagus enggak? Firman Tuhan katakan hubungan anak Tuhan yang harus dibangun adalah di Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini perintah Tuhan. Kita harus jalankan. Kita harus eksekusi dalam hidup hari lepas harinya. Saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Yang kedua, saudaraku. Saudara-saudaraku, di Yakobus 2 ayat 1, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah imanmu itu kamu amalkan dengan memandang muka. Kita sama di hadapan Tuhan. Yang kaya, yang miskin, yang pandai, yang bodoh, yang ganteng, yang tidak ganteng, sama kita di hadapan Tuhan. Kata Tuhan, iman kita janganlah diamalkan dengan memandang muka. Yang ketiga, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi berbuat baik, jangan pas lagi dia menyenangkan hati kita. Mungkin orang lain mengesalkan kita. Bisakah kita bawa orang yang mengesalkan kita hadapan Tuhan berdoa supaya Tuhan menjamah hidupnya? Jadi kesimpulannya adalah hubungan dengan sesama anak Tuhan, sesama manusia harus dibangun setiap hari. Jadi dua-duanya, untuk Tuhan dibangun, untuk anak Tuhan atau sesama dibangun. Saudaraku, kemarin saya ada bagi menyimak sedikit khotbahnya Pak Eddie Low tentang iman, pengharapan, dan kasih. Iman adalah berbicara tentang kepercayaan seseorang kepada Tuhan. Pengharapan berbicara tentang beberapa fokus kita kepada masa depan, surga. Serta kasih adalah bagaimana kita memperlakukan sesama kita dan bagaimana kita menjalani hidup kita. Jadi kasih itu hubungan kita dengan Tuhan dan kepada sesama, kita menjalankan apa yang Tuhan Allah firmankan tentang mengasihi sesama. Jadi memperlakukan sesama kita dan bagaimana kita menjalani hidup kita. Jadi firman Tuhannya dari semua itu di Matius 22 ayat 37 sampai 40 berkata demikian, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah
Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi, mari pendoa kita jalani apa yang Tuhan mau di Matius 22 ayat 37 sampai 40 ini. Kita sebagai pendoa, kita mau lihat revival terjadi, kita penuhilah firman Tuhan tadi. Mari kita berdoa.